Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Siti Halimatus Saadiah dengan NIM 014, Nur Muhammad Teguh dengan NIM 015 dan Wafik Ainur Rahmah dengan NIM 016. Di sini kami akan membahas bagaimana pengertian pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Yang ketiga, bagaimana tahapan perencanaan pelatihan. Yang keempat, bagaimana strategi pembinaan dan pengembangan SDM. Yang kelima, bagaimana penerapan proses pelatihan. Yang pertama, pengertian pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir. Pengembangan SDM merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan. B. Prinsip pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Menurut Smith yang dikutip dari buku Irianto Yusuf menguraikan bahwa profil kapabilitas individu berkaitan dengan skill yang diperoleh dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan SDM dibutuhkan karena terdapat fenomena organisasional yang dapat dikategorikan sebagai gejala pemicu munculnya kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Menurut Blanchard and Husko, terdapat 7 gejala utama dalam berorganisasi. 1. Low productivity. 2. High absenteeism. 3. High turnover. 4. Low employee morale. 5. High grievances. 6. Strike. 7. Low profitability. Ketujuh gejala tersebut sangat umum dijumpai dalam organisasi yang dapat disebabkan oleh faktor yaitu kegagalan dalam memotivasi karyawan dan kegagalan organisasi memberi pelatihan dan pengembangan secara efektif kepada karyawan. 7. Tahapan perencanaan pelatihan. Program pelatihan mempunyai 3 tahap aktivitas, yaitu 1. Penilaian kebutuhan pelatihan, need assessment. 2. Pengembangan program pelatihan, development. 3. Evaluasi program pelatihan. Langkah pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan antara lain: A. Melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek objek yang akan dikembangkan. B. Menentukan materi. C. Menstrategi pembinaan dan pengembangan SDM. Menentukan metode pelatihan dan pengembangan. D. Memilih pelatih sesuai kebutuhan. E. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. F. Memilih peserta. G. Melaksanakan program. H. Melakukan evaluasi program. D. Strategi pembinaan dan pengembangan SDM. Ada 2 kategori pokok program pelatihan dan pengembangan manajemen. 1. Metode praktis on the job training. 2. Teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off the job training. Metode tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut. 1. Efektivitas biaya. 1. Isi program yang dikehendaki, kelayakan fasilitas-fasilitas. 4. Preferensi dan kemampuan peserta. 5. Preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih. 6. Prinsip-prinsip belajar. Teknik on the job merupakan metode latihan tentang pekerjaan baru dengan supervis langsung seseorang pelatih yang berpengalaman, biasanya adalah karyawan lain. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek adalah
rotasi jabatan, latihan instruksi, pekerjaan, magang, cooking, dan penugasan sementara. Lalu teknik of the job. Tujuan utama teknik presentasi informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada para peserta. Metode yang biasa digunakan adalah metode studi kasus, kuliah, studi sendiri, program komputer, konferensi, dan presentasi. Implementasi program pelatihan dan pengembangan berfungsi sebagai proses transformasi. Penerapan pelatihan. Sebuah perusahaan yang hebat tentu membutuhkan SDM yang hebat pula. Menurut Yuniarsih dan Suwatno, pelatih dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut, yaitu reaction atau usaha untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan. Hal ini terutama didasarkan pada beberapa alasan utama, seperti mengetahui sejauh mana para peserta merasa puas dengan program untuk maksud diadakannya beberapa revisi atau program pelatihan. Lalu, menjamin agar para peserta yang lain bersikap represif untuk mengikuti program pelatihan. Yang kedua adalah learning. Dapat diperoleh melalui jenis evaluasi ini adalah mengetahui beberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep, pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang diberikan. Ketiga adalah behaviors, yaitu perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performasi mereka. Yang keempat adalah organization result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Yang kelima adalah cost effectivity. Bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan dan apakah besarnya biaya untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.